Cerita berkisah dari sebuah malam di mana ada seorang pria yang sedang berjalan di tempat sepi sambil ngeplay. Saking banyaknya menenggak peletok, pria itu terjatuh dan tidak menyadari bahwa berada di sebuah makam yang mencekam dengan dipantau banyak manuk gagak. Dan tanpa sengaja memegang sesuatu yang dikira tangan temannya, lalu pria itu menariknya dengan keras sehingga membuat tangan itu terputus. Dan ternyata itu adalah seorang mayit yang makamnya telah terbongkar. Lalu pria itu pun diperlihatkan sosok-sosok yang sedang membawa seorang mayit sehingga membuatnya menjerit, ketakutan dan lumpat. 尸体拿到了，我们走吧。这一晚，随着 Esoknya kemudian, warga-warga serentak berada di makam tersebut untuk melihat makam-makam yang sudah terbongkar. Pria semalam pun berada di lokasi yang sedang menjelaskan peristiwa kejadian ke si Pak Lurah. Pindah ke suatu tempat, yaitu sebuah kampus yang sedang mengadakan acara, di mana bakal ada seseorang yang terkenal dan digandrungin banyak ani-ani akan tampil di atas panggung. Diperlihatkan dua orang pria yang bertanya, kesatunya apakah Anda gugup akan menaiki panggung. Seketika host pun memanggil orang terkenal itu, dan sorak ramai penonton menyambut kedatangannya. Saat salah satu pria muncul, sekitar penonton berhenti bersorak dan bertanya-tanya, siapa orang itu karena tidak mengenalinya. Lalu datanglah pria satunya yang ternyata itu yang asli dan terkenal. Lalu siapa orang yang pertama muncul itu? Ya, ternyata dia adalah salah satu panitia acara tersebut, bernama Zhang Chulan, yang diperankan oleh Peng Yuchan. Si Chulan lalu menerima panggilan telepon yang mendapat kabar dari kampungnya bahwa mayit kakeknya dicuri. Tapi si Chulan tidak mempercayainya. Dikirimlah sebuah foto yang membuat si Chulan percaya. Alhasil si Chulan pulang ke kampungnya dan menuju ke lokasi makam, lalu melihat banyak warga sedang membereskan makam yang rusak. Si Chulan menghampiri si Pak Lurah dan menanyakan apa yang terjadi. Tapi si Pak Lurah tidak mengetahuinya dan menyuruh si Chulan untuk menangani masalah ini sendiri. Tidak lama datanglah sebuah traktor yang menghampirinya, dan keluar seorang wanita dari traktor tersebut bernama Chulan Baobao. Yang diperankan oleh Wang Yinglu, si Baobao mengakui bahwa dirinya adalah kakak si Chulan yang mayat. Kakeknya telah dicuri dan akan menangani masalah ini, tapi si Chulan tidak mempercayainya karena dari kecil merasa tidak mempunyai saudara atau kakak. 就凭这个照片，你问问你的鬼话，谁会相信啊？挺像。哎，对，你看这眼睛，这嘴巴，现在是聊八卦的时候吗？张家人爷爷的事情我会处理的，主任，谢谢你了。已经报警了。如果你们发现了什么，让你们细究了啊！收队，走。主任， Pindah ke tempat di mana si Chulan sedang memasak habi dan menghidangkannya, lalu diberikan ke makam kakeknya. Untuk mengenang si Chulan di masa kecil yang selalu dimasakin habi oleh kakeknya. Si Chulan pun curhat sendiri dan berharap kakeknya datang ke mimpinya untuk memberitahu siapa musuh sebenarnya. Di saat si Chulan sedang curhat sendiri, seketika melihat seseorang yang sedang menggali salah satu makam, dan ternyata itu adalah si Baobao. Otomatis si Chulan langsung memfoto si Baobao untuk bukti bahwa si Baobao lah pelakunya. Akan tetapi disadari oleh si Baobao yang membuat si Baobao
梗吗？你放心。 Si Chulan berjanji tidak akan memberitahu siapapun, tapi si Bao Bao tetap menyeretnya dan melemparnya ke liang lahat yang seakan-akan mau mengurepnya. Si Chulan merayu si Bao Bao agar tidak melakukannya dikira akan berhasil. Merayu si Bao Bao malah menyejeknya karena menyadari ada sosok makhluk yang akan menghampiri mereka. Bukannya si Chulan pingsan, tapi malah mengintip si Bao Bao, gelut melawan sosok itu, yang membuat si Chulan terheran. Dan menganggapnya hanya sebuah mimpi, karena menyadari bahwa itu nyata si Chulan. 我的面对现实吧！ Malah berteriak membuat mereka melirik. Si Chula alhasil si Bao Bao malah pergi dan meninggalkannya seorang diri dan diserbu sosok itu. 谁不陪你玩了？你把他们解决了再买我也可以啊！ Di saat si Bao Bao berlari pergi tiba-tiba, malah menghadang mobil, entah pria itu siapa, mereka berdua langsung mengobrol dan mendengar jeritan si Chula meminta tolong. Si pria itu pun langsung berlari menuju sumber suaran, tapi sesampainya si pria itu tidak melihat apa-apa alias jempling. 都跟你说了，没玩。 Si pria itu mendapatkan kartu tanda pengenal mahasiswa milik si Chulan, yang membuat heran. Kenapa si Chulan manusia biasa bisa melarikan diri dari sosok-sosok itu? Si pria itu lalu berdiskusi dengan si Bao Bao agar berkuliah dan menjadi mahasiswi di kampus si Chulan. 那张系列的尸体我不调查了吗？ Ya dan ternyata si Chulan berusaha melarikan diri dari kejaran si sosok-sosok itu. Tiba-tiba muncul si Bao Bao yang entah membantu atau apa, tetapi membuat si Chula yang tiba-tiba berada di ruang kelas yang sedang melaksanakan pelajaran dan mengganggu murid lain karena teriakannya. Dan alangkah kagetnya si Chula melihat si Bao Bao yang sudah berada di sampingnya dan menjadi mahasiswi baru di kampus itu. 你睡觉的时候来的。郑老师，他不是我们学校学生。谁说的学生证？他这学生证是假的。学生证我挂到不容易丢。 Saat di jam istirahat, pelajaran si Chulan mentlaktir si Bao Bao makan dan mengakui si Bao Bao adalah kakaknya. Tapi sebaliknya, si Bao Bao tidak mau mengakui dan menyuruh si Chulan untuk menjadi pelayannya, karena si Chulan tidak mau dan tidak menerimanya. Si Bao Bao pun langsung mengancamnya dengan pisau yang membuat si Chulan ketakutan, lalu ngabecir. Tapi si Bao Bao hanya mengikutinya dari belakang. Si Chulan berlari dan masuk ke ruang satpam untuk bersembunyi. 什么救命？快报警啊！他身上有刀啊！报什么？ Karena dengan mudah mengetahui keberadaannya di ruangan satpam, si Bao Bao berusaha masuk dengan mengutek-ngutek gagang pintunya yang telah dikunci si Chulan.
请问这 Memberitahu si Bapak Satpan bahwa si Bao-Bao membawa pisau si Satpan malah agak ketakutan dan merasa tenang ketika melihat pisau yang tadinya sangat tajam sampai-sampai bisa memotong pintu besi, tiba-tiba layu menjadi pisau mainan dan si Chulan menjadi terheran-heran. 刀把门劈成2半，刀肯定就在他身上。收服，弟兄，抬下巴。我知道，他让我做他奴隶，闭嘴！不都听到了吗？他让我做他奴隶。还跑吗？玩具拿好，走快走快走！啊，是不是？ Si Bao-Bao lalu membawa si Chulan ke sebuah taman untuk menginterogasinya. Kenapa bisa kabur dari sosok-sosok yang berada di makam itu? Karena si Bao-Bao sudah mengetahui keanehan di tubuh si Chulan. Si Chulan kemudian berperilaku tidak seperti biasanya, yang seakan-akan berani untuk mengajak gelut bersama si Bao-Bao, dan kesabarannya semakin menipis. Akan tetapi, 是你 si Chulan tidak bisa menipiskan kesabarannya dan kembali ke semula yang membuat si Chulan menangis dan si Bao-Bao mengacak-ngacak bajunya si Chula sehingga bubuligiran si Bao-Bao pun langsung memfotonya untuk ancaman bahwa si Chula harus menjadi pelayannya dan dengan lemah lembut menyetujuinya, si Bao-Bao lalu memberikan si Chula HP jadul untuk instruksinya nanti dan pergi untuk memperbaiki pintu yang dirusaknya. 我去修门啊！那你好歹给我件衣服呀！ Saat si Bao-Bao pergi datanglah sepasang sejoli yang membuat si Chulan terpakasa harus sembunyi di atas pohon dan mengintip mereka berdua. Pindah ke suatu tempat remang-remang, kita diperlihatkan seorang wanita cantik, belum tahu entah itu siapa. Tapi kesiga di mananya ia tempatnya, lalu babatur siga Nu Arulin berpasang-pasangan, tapi ayah sosok-sosok Nu nyerang si Chulan di makam Tea. Oke, lanjut aja, si wanita ini pun menuju ke ruang rahasia bersama seorang pria. Kesiga nama rumah sakit gitu iya teh. Oh iya rumah sakit. Dan ternyata mereka melihat mayat kakena si Chulan yang telah dicurinya. Dan si pria ini adalah penerawang jiwa. Dukunlah meren lamun di urang mah. Entah mau apa dan diapain mayatnya kakek si Chulan. Sok simak we kunyalira. "我说，我已经你承诺过我的事儿，现在要反悔了吗？还差点火候。 Lagi ke si Chula yang masih terjebak di atas pohon sampai malam dan melihat kemesraan sepasang sejoli ini. Namun akhirnya ketahuan oleh mereka dan memfotonya lalu disebar dan menjadi berita viral bahwa itu manusia atau sosok gaib. Pindah ke suatu tempat yang dimana cuaca sedang turun hujan, diperlihatkan seorang pria, belum tahu siapa, namanya sedang membeli payung. 我做工不错呀，哪儿买的？ Lalu si pria ini pun pergi ke stasiun kereta api. Tapi seketika waktu tiba-tiba berhenti yang membuat si pria ini terheran dan melihat cahaya yang tiba-tiba muncul,
lalu keluar gerbongan kereta yang berhenti di hadapannya. Dan seketika pria itu otomatis masuk ke dalamnya yang memperlihatkan banyak mayat-mayat tergeletak dan seseorang dengan mata menyala dan baju berlumur getih. Bersambung,